Kembali kita berjumpa di dalam siraman rohani siang hari ini. Mari kita akan berdoa dahulu sebelum kita melakukan segala sesuatu, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami. Saya ambil di dalam Amsal 24 ayat 16 yang mengatakan demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami renungkan pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus akan memimpin kami sehingga kami boleh betul-betul diberkati. Lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan, Engkau akan bekerja dalam hati kami. Kami mempercayakan akan siraman rohani siang hari ini dalam kuat kuasa-Mu sendiri. Dengarlah doa kami yang jauh daripada sempurna, namun kami yakin Engkau akan memberikannya tuntunan-Mu, pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan menyerahkan firman-Mu. Haleluya, amin. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Jadi judulnya adalah kegagalan. Nah, kalau kita sudah gagal, apa yang akan kita berbuat? Ada yang menjadi putus asa dan berhenti berusaha. Ya sudahlah, gagal, tidak lagi berbuat sesuatu apa-apa, tidak mau berusaha lagi, dia sudah putus asa, sudah breakdown. Jadi dia tidak mempunyai semangat untuk meneruskan usahanya. Tapi di antara mereka itu ada pula yang bangkit kembali. Dia tidak mau jatuh terus, tapi dia kembalikan semangatnya untuk bangkit dan berjuang terus sampai berhasil. Dalam kelompok mana kita termasuk? Orang yang cepat putus asa atau orang yang mau bangkit kembali? Amsal di atas menuliskan agar orang benar tidak roboh terus, tapi bangkit kembali dan tidak melakukan kegagalan yang sama. Peribahasa ada yang menyebutkan demikian, bahwa keledai tidak akan terperosok di lubang yang sama. Kita manusia pasti lebih pandai dari seekor keledai. Kalau keledai saja bisa melakukan tidak jatuh di dalam lubang yang sama, kita pun pasti harus dapat melewati lubang itu. Kita pasti bisa dan harus bisa. Ya, jadi kita jangan ikut-ikutannya, sudah gagal di sini sudah berhenti, tidak, tapi kita harus bangkit dan kita harus mempunyai semangat terus untuk meneruskan usaha-usaha kita. Contoh di dalam Alkitab adalah seorang yang sungguh-sungguh, dia ini seorang hakim, namanya adalah Simson. Simson kita pasti kenal, dia itu adalah hakim yang memiliki kekuatan fisik yang sangat ditakuti orang-orang di sekelilingnya, apalagi dengan orang Filistin yang menjadi musuh-musuhnya, musuh orang Israel. Namun di dalam kelebihan kekuatan ini, dia mempunyai kelemahan di dalam dirinya, yaitu apa? Dia itu paling tidak bisa kalau berhadapan dengan wanita, ya. Akhirnya dia jatuh bukan pada orang laki-laki yang hebat, tetapi justru dia jatuh di wanita. Namanya siapa? Pasti kita kenal semua. Namanya adalah Delila. Delila ini yang membuat dirinya hancur berkeping-keping. Karena apa? Karena dia saking cintanya, sehingga ketika Delila merayu dia lupa untuk merahasiakan kekuatan daripada fisiknya. Dia dirayu setiap saat. Akhirnya dia jatuh dan menceritakan asal daripada kekuatan yang dia miliki. Jadi orang-orang, dia tidak tahu bahwa istrinya itu tidak setia. Istrinya itu mengkhianati dia. Karena apa? Karena setelah tahu daripada asal kekuatan daripada Simson, dia langsung memberitahukan kepada musuh-musuhnya. Dan musuh-musuhnya tentu saja senang karena tahu sekarang di mana letak kekuatan daripada Simson ini. Ya, jadi dia mengkhianati suaminya, dia menjual suaminya dan menyenangkan akan musuh-musuhnya. Ya, semua rahasia kekuatannya sudah hilang. Karena apa? Karena sudah diceritakan kepada Delila, yang membongkar rahasianya ini kepada musuh-musuhnya. Musuh begitu tahu akan rahasianya, pasti dia akan menggunakan kesempatan ini. Dan apa yang dia terima?
Akhirnya Simpson ini ditahan, bahkan dicungkil kedua matanya sehingga dia buta, tidak bisa melihat dan menjadi bahan-bahan ejekan dan olokan-olokan saja. Namun puji Tuhan, karena dalam keadaan seperti itu dia sadar dan mulai mau bertobat. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dalam keadaan yang sangat merana. Dia berkata, Tuhan berilah aku kekuatan itu kembali sekali saja. Dia hanya minta sekali, tidak berkali-kali. Sekali saja untuk membunuh, membalaskan dendam kepada musuh-musuh Filistia ini. Dan pada waktu dia dibawa untuk merayakan dewa mereka di sebuah gedung yang megah, yang besar, dia dibawa dengan dituntun ya, dengan buta, dan apa yang terjadi? Dia ditaruh di tengah-tengah sebagai bahan cemoohan, bahan tertawaan, olokan dari orang-orang Filistin yang mengelilingi dia. Dan untungnya apa? Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Saat-saat terakhir Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia untuk bertobat. Dan dia betul-betul merasakan kekuatan itu kembali. Dia minta dibawa di tengah-tengah pilar yang menopang gedung itu. Gedung itu cukup besar karena dapat menampung 3.000 penonton seluruhnya. 3.000 penonton. Langsung pada waktu dia dibawa di pilar yang sungguh-sungguh menopang gedung itu, dia mulai memakai kekuatan terakhirnya. Dia merangkul akan pilar-pilar ini dan mulai menggoyangkan gedung ini. Dan gedung yang megah dengan 3.000 penonton Filistia itu semua mati waktu gedung itu ambruk. Walaupun dia sendiri ikut mati, dia ikut mati di dalamnya. Namun kalau Alkitab menuliskan bahwa dia membunuh lebih banyak daripada waktu dia hidup. Itu sebabnya kalau kekuatan Tuhan sudah kembali, dia bisa melakukan segala sesuatunya. Sebab itu dia betul-betul menjadi pahlawan iman. Itu di dalam Ibrani 11 ayat 30 dikatakan, dalam kitab Ibrani ini dia termasuk pahlawan iman. Pahlawan yang sungguh-sungguh mengalahkan musuh-musuhnya dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan itu sangat heran. Kalau kita mau tahu, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan sampai mengalami Simpson. Ketika dia sudah mengalami banyak hal, baru dia bertobat. Bertobatlah sekarang dan bertobat dengan sungguh-sungguh menggunakan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kita kalau jatuh di dalam satu hal, gagal di dalam satu hal, kita tidak berhenti, tetapi kita bangkit dan kita mulai lagi. Berjuang terus sampai keberhasilan kita capai. Di situ dikatakan keledai yang bodoh saja tidak jatuh di lubang yang sama. Biarlah kita juga tidak akan gagal di tempat yang sama, tapi kita bangkit dan kita memuliakan Tuhan dengan pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Dan saya yakin bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita akan menjadi pahlawan-pahlawan iman yang memuliakan akan Tuhan. Seperti Simpson akhirnya termasuk di dalam pahlawan iman. Kita adalah pahlawan-pahlawan di zaman modern ini. Banyak hal yang terjadi, tetapi kita akan teguh berdiri sebagai pahlawan iman di tengah-tengah segala kebobrokan yang terjadi ini. Namun Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Kiranya ini akan terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Sekali lagi, jangan sampai gagal di tempat yang sama. Keledai aja bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau kita lebih dari keledai, kita akan berhati-hati dan kita sungguh-sungguh mengatur hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan berdoa sekali lagi. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan berikanlah hikmat dan akal budi sehingga kami tidak sama dengan keledai yang bodoh. Keledai yang bodoh saja bisa tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Kiranya kami pun tidak ada gagal di dalam hal yang sama. Namun kami akan bangkit dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan kami boleh menjadi kesaksian
menjadi hal-hal yang memuliakan akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, camkan dan sungguh-sungguh Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini, untuk siraman rohani ini. Biarlah Engkau sendiri akan menanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.